Halo teman-teman, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan topik pertemuan kelas sinkronus yang akan saya bahas di kelas asinkronus, utamanya di limit fungsi khusus. Jika sekarang limit fungsi khusus itu diderita oleh suatu fungsi berpangkat X memiliki variabel X itu sendiri, maka cara menyelesaikannya adalah seperti apa? Nah, Anda mengingat kembali bahwa yang namanya, saya ganti warna dulu, yang namanya, oke, yang namanya limit, ya, oke ya di sini ya. Oke, Anda masih ingat bahwa limit X mendekati tak hingga untuk satu plus seper X pangkat X itu kemudian menghasilkan E pangkat satu, gitu ya. Sementara limit X mendekati tak hingga untuk satu plus N per X pangkat X itu tidak lain adalah E pangkat N, gitu ya. Nah, itu yang harus Anda ingat kembali ya. Nah, Eh, sehingga bagaimana kalau misalnya kemarin kita punya eh, limit X mendekati tak hingga untuk misalnya satu plus 2 per X, maka pangkat X, maka jawabannya adalah E pangkat 2. Nah, sebetul-betulnya E pangkat 2 itu didapatkan dari mana? Tidak lain adalah memisalkan bilangan ini menjadi, ini adalah seper P misalnya gitu ya. Seper P-nya adalah berapa itu? 2 per X, maka di sini P-nya adalah sama dengan 2 per 1 atau tidak lain adalah 2. Kalau kita menggunakan analogi berpikir ini, ya, tanpa Anda hafalkan sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau Anda menemukan misalnya limit X mendekati tak hingga untuk satu plus ini adalah permisalan tadi satu per P, maka sebetul-betulnya adalah dia dipangkatkan dengan P supaya menghasilkan nilai itu sendiri. Nah, karena si X ini sendiri adalah, sorry, ini 2 per X berarti kan artinya X-nya di atas ya. Oke, X-nya di atas yang ini berubah menjadi 2 per X, maka P-nya adalah sekarang berubah ya menjadi P-nya sama dengan X per 2 gitu ya. Berarti nanti akan kita kalikan dengan X per 2 atau kebalikannya daripada P kan. Jadi kalau Anda ingat kembali model itu, maka semestinya adalah dipangkatkan dengan satu per B seperti ini supaya kemudian bisa ketemu jawabannya kan gitu kan karena ini nggak ada aslinya tapi kita punya X di sini. Nah, artinya kita akan memasukkan komponen X per 2 ke sini sehingga kita akan membuatnya menjadi limit X mendekati tak hingga satu plus 2 per X gitu ya dipangkatkan dengan eh, P-nya itu sendiri adalah berapa tadi? P-nya adalah 2 per X berarti X per 2 dengan aslinya begitu kan? Aslinya begitu. Maka kita akan kalikan dengan sisa pangkatnya di sini, yaitu X dikali dengan kebalikan dari anunya itu, yaitu 2 per X. Seperti ini. Nah, yang ini ke sini itu kemudian berubah menjadi E pangkat satu dan coret-coret tinggal kali 2 sehingga menjadilah E pangkat 2. Nah, ini adalah sejarahnya kenapa E pangkat 2 itu berasal, ya. Dari mana, sorry ya. Dari mana E pangkat 2 itu berasal. Nah, eh, analogi ini harus Anda bawa ke dalam konteks penyelesaian limit yang demikian. Jadi kalau misalnya kita punya limit 2x min 3, maka solusinya bagaimana? Yang pertama adalah tes limit. Kita tes limit dulu kan. Nah, oke. Tes limit misalnya kita punya limit x mendekati tak hingga untuk 2x min 1 per 2x, sorry, 2x min 3 2x plus 1 dipangkatkan dengan 2 per x, maka Anda substitusikan dulu nilainya, berarti 2 dikali dengan, uh, ya, oke, berarti kita 2 dikali dengan tak hingga dikurangi 3 per 2 dikali tak hingga ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 per tak hingga. Ya. Nah, berarti di sini 2 kali tak hingga, ini tak hingga per tak hingga dipangkatkan 2 per apa namanya 2 per tak hingga dengan limit ya. Berarti kalau 2 per tak hingga dengan limit sama dengan nol kan kemarin gitu ya. Nah, tak hingga per tak hingga dipangkatkan nol bukan satu melainkan tak tentu ya. Jadi ini eh, tidak tentu.
Oke. Nah, langkah pertama tes limit. Langkah yang kedua adalah memodifikasi fungsi yang di dalamnya. Oke. Ya, memodifikasi fungsi. Ya, modifikasi fungsinya sekarang teman-teman. Berarti saya akan membangun fungsi ini menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 2X min 3 per 2X plus 1 pangkat 2 per X. Ya. Bagaimana caranya bentuk fungsi ini harus menjadi kayak begini. Limit X mendekati tak hingga 1 plus 1/X pangkat X seperti ini. Supaya nanti bisa kita hitung menjadi E pangkat 1. Gitu ya. Jadi gimana caranya dirubah itu? Oleh karena itu kita akan mengadakan yang tidak ada. Gitu ya. Jadi kita akan mengada-adakan yang tidak ada. Ya. Caranya adalah limit X mendekati tak hingga, ya kita ada-adakan yang tidak ada. Dalam hal ini adalah Anda ambil angka 1 dan 2 ini sudah ada di sini. Jadi 2X ini sudah ada, yang tidak ada sini adalah 1. Karena dia 1 tidak ada di tempat atas atau di pembilang, maka kita akan membangun si 1 itu ke pembilang. Ya. Berarti caranya adalah dengan menambahkan angka 2X min 3 ditambah 1 dikurangi 1. Artinya 1 kurangi 1 itu 0. Kan gitu ya. Kemudian per 2X plus 1 seperti ini. Dipangkatkan dengan 2 per X. Ya. Nah, saya lanjutkan di sebelah sini aja. Maka limit X mendekati tak hingga. Nah, 2X Anda pasangkan dengan ini supaya nanti biar merata posisinya. Jadi ini pasangkan dengan ini supaya bisa dibagi dengan ini nanti harapannya. Tujuannya begitu. Jadi saya asosiasikan ya teman-teman ya. 2X saya pasangkan dengan 1. Nah, yang 3 mengikuti yang di sebelah sana. Berarti yang 3 dan min 1 ada di sebelah sana. Min 3 min 1 per 2X plus 1 dipangkatkan dengan 2 per X. Oke, 2 per X seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa karena tadi saya mengasosiasikan ini, maka ini saya kurung dengan warna yang lain supaya Anda tahu. Ini sengaja diasosiasikan. Oke, setelah sengaja diasosiasikan, maka selanjutnya ini lanjutannya di sini ya. Maka limit X mendekati tak hingga 2X per 1. Nah, ini Anda hitung dulu. Ini min 3 min 1 kan min 4 ya. Jadi nanti jadinya 2X min plus 1 per 2X plus 1. Jadi nanti Anda ingat sifat A min B per C itu adalah A per C min B per C. Kan gitu ya sifatnya ya. Oleh karena itu nanti sifatnya akan berurutan. Sekarang ini A-nya, ini C-nya, terus ini B-nya. Berarti kita punya B-nya adalah min 4 per 2X plus 1 dipangkatkan dengan berapa itu 2 per X. Sama dengan, nah berarti ini kita hitung, limit X mendekati tak hingga, ini per ini 1 ya. Oke. 1 berarti 1 min, oke, min 4 per 2X plus 1 berpangkat 2 per X. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita memisalkannya dengan cara kayak tadi. Berarti di sini P-nya seper P itu adalah, kan ini seper P-nya ya, berarti seper P-nya adalah min 4 per 2X plus 1, dan P-nya berarti tidak lain adalah 2X plus 1 per min 4. Berarti kita ada-adakan menjadi limit X mendekati tak hingga 1 plus seper P dipangkatkan dengan P dikali dengan 2 per X dikali dengan seper P. Karena supaya P itu tidak ada, maka P akan kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu seper P, kan itu ya. Nah, oleh karena itu ini sudah otomatis menjadi E pangkat 1. Berarti yang ini sudah E pangkat 1, limitnya naik ke atas menjadi 1 kali limit X mendekati tak hingga 2 per X dikali seper P-nya. Seper P-nya tadi berapa? Seper P-nya tidak lain adalah berapa tadi? Hmm, Ya, seperpenya ini ya tadi, maka P-nya tidak lain adalah ini, ya kan? Ya kira-kira itu ya tadi ya. Maka seperpenya kan ini, maka P-nya tidak lain seperpenya adalah ini, kan gitu ya.
Kita cek dulu soalnya. Oke, berarti kita hitung per P-nya itu adalah min 4 per 2x plus 1. Gini ya. Oke. Nah, ini karena nggak muat ya, saya lanjutkan di. Ya, saya nggak muat ini. Nah, oke, lanjutannya di sini. Nah, berikutnya kita sudah dapatkan nilai E pangkat 1 kali limit. Berarti kan E pangkat limit, jadi limitnya naik menjadi pangkat ya. Tak hingga dari 2 kali min 4. 2 kali min 4 itu min 8. Per, ya kan? 2 X kali X berarti 2X kuadrat plus X. Seperti ini. Oke ya. Nah, berarti sekarang kita punya ini. Nah, Anda bagi dengan pangkat tertingginya adalah ini. Ya. Maka limit X mendekati tak hingga min 8 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat plus X per X kuadrat. Yang tidak lain adalah E pangkat limit X mendekati tak hingga min 8 per X kuadrat ya kan, per 2 plus 1 per X gini ya. Yang tidak lain adalah E pangkat ini 0 per 2 plus 0 ya. Berarti E pangkat 0 yaitu 1 ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi nilai limit tadi itu sama dengan 1. Nah, itu cara menyelesaikan limit dengan metode modifikasi fungsi. Selamat belajar dan silakan melanjutkan ke topik berikutnya. Terima kasih.